kita tergelincir. Ya jangan sampai, padahal ada yang sudah sering memberikan peringatan, yang lidahnya dipinjam oleh Allah untuk menyampaikan satu berita untuk kita, ya, untuk kita sebagai referensi. Terus kita itu lalai. Jangan sampai kita malah tidak ikut menikmati itu. Kita selama ini gembar-gembor tentang Nusantara menjadi mercusuar dunia, tetapi kitanya malah tergelincir dan tidak ikut menikmati. Kan kasihan, Kang. Nah, maka dari itu tugas yang saya emban, ya saya sampaikan sekali lagi supaya tidak ada mispersepsi, tidak ada misunderstanding, ya tidak ada kesalahpahaman, bahwa tugas saya adalah menyampaikan berita-berita untuk meluruskan umat manusia ini agar tidak tergelincir, ya, karena akhir zaman itu ibaratnya itu dibahasakan oleh baginda Nabi, umat akhir zaman itu memegang agama Islam itu seperti megang bara emas seperti ini, istilahnya gitu. Artinya apa? Meskipun dalam keraguan-raguan kita nggak tahu, tapi kita harus tetap pegang ini, Kang. Ini bara api, panasnya luar biasa di tangan kita. Tetapi kalau kita lepas, kita selamat tangannya, artinya nggak kebakar. Tetapi hakikatnya kita itu nggak selamat. Tapi hakikatnya kita nggak selamat ketika kita melepaskan bara api ini. Nah, jadi gimana nih? Kita harus pegang. Harus pegang kalau kita mau selamat gitu. Itu loh maksudnya. Jadi saya ditugaskan untuk itu, ya. Dan ini ya saya tidak perlu menjelaskan kronologisnya bagaimana kenapa saya bisa seperti ini. Ya, karena sangat panjang perjalanan itu. Gitu. Karena perjalanan ruh itu kan tidak bisa kita bicarakan secara secara penuh, secara terbuka di apa namanya ini, di apalagi di media sosial gitu. Mas Amar tolong dibantu ini lagi, Mas. Lanjut dulu Kang Surya, ada gangguan teknis, mohon maaf. Siap. Nih putri kembar Kang Surya, wis madang sesuk madang neng warteg Kutu Arjo, siap lah. siap putri kembar nih, masya Allah ya. Dari Kakang Prabu, dari Ariandra, dari ini Pamungkas Hendro ya, salam hormat kepada Pamungkas Hendro ya. Beliau ini juga orang sangat luar biasa, orang yang diperjalankan ya, mudah-mudahan menjadi orang lebih besar lagi dan menjadi cita-citanya terkabulkan, amin ya. Oke, berarti seperti itu ya Kang ya. Ini udah siap belum nih untuk ditanya lagi nih? Monggo, sambil Mar. Sambil ngerokok ya Kang Sur. Ini kemarin saya pesen ini, datang nggak di situ? Apa tuh? Ini apa namanya, wireless apa stabilizer itu yang buat HP. Oh, belum. Emang pesan masih gimana sih? Ninggalin di sini. Berarti iya, pesan di situ digagalin berarti sama Amar itu. Kacau Amar. Nggak ada. Oh, pesan. Mungkin nggak ngomong, kalau ngomong mungkin. Kalau perlu ya insya Allah saya. Ya, enak itu sampean di situ maksud saya. Oh, saya pikir buat sampean. Oke. Saya kan udah ada di sini. Ya, lanjut. Bahwasannya apa namanya, tadi kan dari Habib Lutfi yang saya upload itu, mungkin sampean juga udah nonton juga ya, bahwasannya atau hari H zaman keemasan itu di tahun 2000 atau puncaknya lah ya, entah tuh puncak apanya itu, zaman kemasan itu tahun 2045 nih, itu genap 1 abad umur kemerdekaan Indonesia nih. Apakah ada kaitannya dengan hubungan ramalan Joyoboyo atau tidak nih Kang? Monggo untuk dibenarkan, dijelaskan, monggo Kang.
Mana mana? 45 itu ada apa Ya. di tahun 45 nih ayatnya ini, monggo untuk dicari Al-Qur'annya nih. Ya. Kalau ya, kalau kita bicara mengenai Prabu Joyoboyo, itu bukan ramalan kan. Sejatinya itu Iya, kisah gini loh. Skenario akhir zaman, ya, skenario-nya Allah, kisah-kisah akhir zaman, ya, yang oleh Allah itu di apa namanya itu diceritakan lah istilahnya gitu, atau berita-berita dari langit itu dikumpulkan atau diserahkan lah ya bahasanya untuk diceritakan kepada umat manusia sebagai apa, sebagai pengerem. Artinya itu bukan dongeng atau bukan yang namanya ramalan belaka, tapi murni itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau bicara bahwa di akhir zaman itu akan ada ratu adil gitu ya, kata Prabu Joyoboyo begitu ya. Ya itulah, memang nyatanya seperti itu. Tetapi bicara tahunnya, ya, bicara tahunnya saya terus terang, daripada saya nanti sok tahu, ya, bisa aja saya menjawabnya dengan hitung-hitungan gitu. Tapi kan hitung-hitungan manusia itu kan banyak salahnya gitu kan. Jadi lebih baik saya katakan untuk bicara tahunnya itu saya nggak bisa katakan. Tapi yang jelas 2024 ya, Imam Mahdi muncul, terus nanti SP-nya siapa, itu Nusantara itu akan mengalami kemakmuran di 2024 mulai itu. Tapi nggak langsung gitu ya. Mungkin 2025-nya gitu baru mulai naik secara kemakmuran, yang saya bilang nggak ada lagi orang tuh apa namanya itu kelaparan, atau nggak ada lagi orang-orang yang sulit mencari pekerjaan, nggak ada lagi orang-orang yang meminta-minta, bahkan itu nanti Indonesia akan ngalamin beneran. Nah ini tidak lama lagi, amin amin amin. Jadi gitu kan. Tahanlah ya. Dan Allah Kang, sangat sambil baca komentar, kayaknya banyak pertanyaan atau apa tuh. Ini sambil saya benerin dulu ya. monggo. Ya, siap. Dari Kakang Prabu saya tahu itu sang utusan Satria Piningit Al-Mahdi, sang penyelamat, tapi di mananya beliau saya lupa. Kalau lupa ya lupa. Waduh nih Kakang Prabu, sepertinya beliau ini juga diperjalankan ini. Dari Wan Pura, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Dari Aris sang putra petir ikut hadir, alhamdulillah. Pet nih kacamatanya Bang narasumber Bang Mikael nih, kacamata dan topi lupa nih. Dari Kusnadi ya, biarkan bertumbuh dengan sendirinya dan mengalir apa adanya karena semua dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Selamat malam dari Pet per ya, Pet Sopan Effendi. Semoga kita semua nanti akan diberikan keselamatan serta amin amin alamin. Ya, kita berbicara mengenai akhir zaman, kita berbicara mengenai Nusantara ya. Kita sebenarnya itu tadi saya membaca berita bahwasannya kayak harta kekayaan emas itu secara ada yang beranggapan ada atau enggak ada ya. Itu secara berita tadi saya baca di Google, ada notifikasi yang di mana emas 45 ton apa berapa itu milik Bung Karno atau Soekarno itu yang ada di Swiss. Nah, ini tetapi dalam sejarahnya ya, dalam sejarahnya Bung Karno itu presiden yang paling miskin. Ya, rumah aja tuh nggak punya Bung Karno itu. Walaupun istrinya banyak di mana-mana ya. Tetapi apa namanya, rumah saja secara sejarah nih tidak punya. Apalagi kalau punya emas sekian banyaknya, pasti beliau ini bikin rumah. Itu secara garis besar dalam segi logika. Saya baca berita tadi ya, ini baca berita. Ya. Nah, Oke. tetapi dalam konteksnya ini karena Bung Karno ini tidak pernah mau mengakui harta kekayaannya
tidak pernah mau untuk bersenang-senang dengan harta kekayaan baik itu milik negara maupun milik pribadinya. Ya. Itu. Nah, ya kalau benar ada ya mudah-mudahan bisa suatu saat dikembalikan ya, karena utang itu di perbankan di Amerika juga. Coba baca Google lah, saya coba tadi lupa itu, nggak begitu mendalami sih saya. Saya hanya baca Ya. sekilas saja kan. Oke, Oke. saya mau bertanya lagi nih Kang. Nah, Ye. proses kalau secara secara Nusantara ini ya, secara Nusantara ini sudah dibuka pintu gerbang zaman keemasan, sudah dibuka suatu ibaratan kita itu menjemput bola ya, menjemput bola yang artinya bola itu udah di depan mata seperti ini. Bagaimana kita Ya. nanti untuk mempermainkannya atau kita melakukannya sebaik mungkin. Nah, bagaimana menurut pandangan sampean ini tentang Indonesia ini diakui menjadi nomor satu di dunia ini? Kan secara Prabu Joyoboyo mengatakan mercusuar dunia ya, apa-apa tuh lupa saya. Nah, itu Ya. artinya kan menjadi negara adidaya seperti mana dulu itu di Ya. kerajaan Majapahit itu. Nah, menurut sampean itu proses-prosesnya dan kekayaannya itu dari mana ini, Kang? Monggo. Sedangkan Hmm. banyaklah di para pejabat yang serakah, yang saya katakan serakah karena banyak masih korupsi apa segala itu kan, beliau itu orang-orang pejabat yang koruptor itu ada orang-orang yang serakah, bukan Ya. orang yang tidak mampu. Dia makan sehari-hari mampu, mobil mewah, rumah mewah, tetapi masih maling. Itu seperti apa nih, Kang? Itu Ya. termasuk yang najib bukan? Sebenarnya gini, sebelum saya jawab lebih jauh, tadi ada yang tanya tuh, SP itu kalau hadir ada wangi apa gitu ya, itu baunya apa gitu ya. Ini ada kaitannya kan. Jelas ya suara saya kan. Jadi SP itu ketika datang atau imamah ketika datang mendatangi jenengan semua nih, itu aroma baunya biasanya wangi kasturi. Biasanya wangi kasturi. Tuh. Nah, jika ada yang datang terus wangi itu, terus mufakat, ya itulah seperti itu. Nah, wangi kasturi ini juga kan disukai ya sama Bung Karno ya, Kang Surya. Karena dulu pernah Bung Karno datang, ruhnya menemui saya,